alkali dan alkali tanah, unsur kimia golongan 2A dan 4A. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membahas alkali tanah. Unsur golongan 2A atau sering juga disebut sebagai unsur golongan 2A dengan konfigurasi elektron berakhir di Ns2 atau memiliki elektron valensi sebanyak 2. Alkali tanah terdiri atas berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Dan kita akan membahas berilium atau Be. Kelimpahan berilium sekitar 0,0006% dengan mineral utama berupa beril. Berilium memiliki titik leleh tinggi dibandingkan semua logam alkali tanah dan di antara logam-logam ringan lainnya, yaitu 1287 derajat Celcius. Garam dari berilium berasa manis namun sangat beracun dan mematikan. Berilium tidak bereaksi dengan air pada suhu berapapun. Berilium tidak teroksidasi oleh oksigen di antara udara bebas, suhu, dan tekanan ruangan. Berilium memiliki kelenturan yang tinggi, bahkan lebih lentur daripada baja terbaik, konduktor panas dan listrik yang baik, serta bersifat non-magnetik atau tidak tertarik magnet sama sekali. Utamanya digunakan sebagai campuran logam tembaga yang akan menghasilkan kabel tanpa bunga api, sehingga mengurangi resiko kebakaran. Selain itu, karena sifatnya yang keras dan stabil, berilium banyak digunakan sebagai bahan rangka pesawat dan satelit. Dan selanjutnya, magnesium. Magnesium mempunyai kelimpahan magnesium di kerak bumi sekitar 1,9% dengan mineral utama berupa dolomit dan epsomit. Magnesium bersifat paramagnetik atau dapat ditarik oleh magnet serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Magnesium memiliki titik leleh terendah dari semua logam alkali tanah, yaitu 650 derajat Celcius, namun keras dan ringan, bahkan lebih ringan dari aluminium sehingga dapat dibentuk. Magnesium ini bereaksi dengan air panas dan uap air panas serta bereaksi kuat dengan asam dan halogen. Magnesium mudah sekali terbakar, terutama bisa berada dalam keadaan bubuk dan menghasilkan nyala terang berwarna putih cemerlang dengan gelombang UV yang kuat. Magnesium banyak dipakai sebagai suar laut, lampu fotografi, sebagai bahan dasar kembang api karena hasil reaksi pembakarannya menghasilkan nyala yang terang. Sedangkan senyawa magnesium berupa Mg atau OH digunakan sebagai antasida atau obat mah. Ca atau kalsium, unsur alkali tanah yang paling banyak terkandung di kerak bumi dengan kelimpahan sekitar 4,2%, yang mineral utamanya berupa kalsit CaCO dan dolomit CaMgCO2. Kalsium memiliki warna keperakaan, memiliki struktur keras dengan titik leleh sekitar 842 derajat. Kalsium merupakan logam alkali tanah paling ringan dengan massa jenis hanya 1,55 gram per cm kubik. Kalsium juga merupakan logam paramagnetik yang dapat menghantarkan listrik yang panas dengan baik. Kalsium juga bereaksi dengan air membentuk basa kuat, sedangkan dengan asam dan unsur halogen akan membentuk garam. Strontium atau Sr, kelimpahan strontium di kerak bumi sekitar 0,03% dengan mineral utama berupa strontianit dan telesit. Strontium bersifat paramagnetik atau tertarik oleh magnet. Strontium ini relatif keras namun liat, mudah dibentuk, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain reaktif dengan air, membentuk basa kuat, strontium juga bereaksi dengan asam, halogen, dan oksigen. Strontium akan membentuk oksida
dengan warna kehitaman bila terpapar oksigen di udara bebas. Strontium juga digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan layar televisi dan tampilan visual karena strontium memiliki sifat unik karena mampu menyerap radiasi sinar X yang dihasilkan televisi dan media visual. Sekarang kita akan membahas unsur barium. Barium banyak ditemukan dalam bentuk mineral barit BaSO4 dengan kadar 0,0425% di kerak bumi. Selain itu, barium juga banyak ditemukan dalam air laut. Barium merupakan logam alkali tanah paling keras dan berat dengan massa jenis mencapai 3,59 gram per cm kubik. Barium memiliki warna keperakan, memiliki struktur keras dengan titik leleh sekitar 727 derajat Celcius. Barium merupakan logam paramagnetik dan dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Logam barium merupakan logam yang reaktif dengan oksigen dalam waktu yang singkat jika terpapar udara bebas. Barium akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk oksida BaO di bagian permukaan. Selain itu, kalsium juga bereaksi dengan air membentuk basa kuat. Sedangkan dengan asam dan unsur halogen akan membentuk garam. Salah satu pemanfaatan logam barium adalah untuk bahan kembang api berupa barium nitrat yang memberikan warna nyala atau ledakan berwarna hijau. Semua garam logam barium bersifat racun dan mematikan terhadap manusia. Selanjutnya, unsur radium. Radium merupakan satu-satunya logam alkali tanah yang bersifat radioaktif. Bahkan 1 juta kali lebih reaktif dari uranium berdasarkan aktivitas radioaktivitasnya. Radium digunakan sebagai bahan pembuatan cat bercahaya untuk jam tangan, instrumen pesawat cepat, dan instrumentasi lainnya. Namun sebagian besar telah digantikan oleh kubalt 60 yang lebih aman. Campuran radium dan berilium akan memancarkan neutron dan digunakan sebagai sumber neutron untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah kita membahas golongan 2A, sekarang kita membahas golongan 4A, yaitu golongan karbon. Yang pertama, unsur karbon. Karbon memiliki 4 elektron valensi. Keempat elektron valensi tersebut dapat membentuk 4 ikatan kovalen melalui penggunaan bersama pasangan elektron dengan atom-atom lain. Atom-atom karbon dapat mengadakan katenasi, yaitu kemampuan untuk membentuk rantai karbon. Ada 2 bentuk rantai karbon, yaitu terbuka dan tertutup. Akibat dari katenasi itu adalah timbulnya peristiwa isomeri, yaitu zat-zat kimia yang mempunyai rumus molekul yang sama tapi rumus strukturnya berbeda. Unsur karbon dapat membentuk ikatan kimia yang kuat baik sebagai ikatan tunggal, ikatan rangkap, atau sebagai ganda 3. Sumber karbon anorganik terbesar terdapat pada batu, kapur, dolomit, dan karbon dioksida. Sedangkan sumber organik terdapat pada batu bara, tanah gembut, dan minyak bumi. Karbon adalah unsur paling berlimpah ke-15 di kerak bumi dan keempat di alam semesta. Karbon terdapat pada semua jenis makhluk hidup. Karbon merupakan unsur paling berlimpah kedua, sekitar 18,5% setelah oksigen. Kegunaan karbon yaitu sebagai zat pembeku, misalnya es krim, minuman berkarbonasi yang akan menguap saat botol minuman dibuka, pelindung kebakaran. Asam sianida atau HCN di industri sebagai bahan nilon. Karbon disulfida CS2 digunakan sebagai pemadam kebakaran, pelarut lilin, damar, minyak, dan untuk menghilangkan noda lemak pada baju. Ditokarbonat R2NCS2 digunakan untuk fungisida dalam bidang pertanian. Kegunaan untuk yang lainnya adalah intan untuk perhiasan dan pemotong kaca dalam industri, untuk membuat bubuk penggosok yang paling keras, untuk roda pengasah, ujung mata bor, dan gigi gergaji. Grafit sebagai bahan hitam dalam pensil biasa, pigmen dalam cat hitam, bahan pembuatan krus, elektrode untuk penggunaan pada suhu yang sangat tinggi, pelumas kering. Jika serbuk
grafit didispersikan dengan minyak akan dihasilkan pelumas cair. Karbon monoksida atau CO2 sebagai bahan bakar reduktor pada pengolahan logam. Selanjutnya kita akan membahas Si atau silikon. Silikon diberi nama pada tahun 1831 oleh kimiawan Skotlandia Thomas Thomson. Dia tetap bagian dari nama Berzelius dari silisis yang berarti batu. Dia mengubah akhiran elemen dengan elemen on karena itu lebih mirip dengan non-metal boron dan karbon daripada untuk logam seperti kalsium dan magnesium. Batu, api, mungkin penggunaan pertama kali silikon dioksida. Kegunaan silikon yaitu pembuatan transistor, chips, komputer, dan sel surya. Untuk tujuh itu diperlukan silikon ultramurni. Silikon juga digunakan sebagai berbagai jenis alloy dengan besi atau baja. Sedangkan silikon digunakan dalam industri larutan pekat natrium silikat, suatu zat padat amorf yang tidak berwarna yang disebut water glass. Digunakan untuk pengawetan telur dan sebagai perekat, juga sebagai bahan pengisi atau filir dalam deterjen. Silika gel, suatu zat padat amorf yang sangat berpori, dibuat dengan melepas sebagian air dari asam silikat. Silika gel bersifat higroskopis atau mengikat air. Silikon karbida merupakan zat padat yang sangat keras, digunakan untuk amplas dan pelindung untuk pesawat ulang-alik terhadap suhu yang tinggi sewaktu kembali ke bumi. Kegunaan lainnya yaitu silika dan silika digunakan untuk membuat gelas, keramik, porselin, dan semen. Silikon yang dipakai untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk dan kelumpuhan beberapa otot wajah. Hal ini karena silikon dapat membentuk gumpalan dan dapat memblokir aliran darah ke jaringan organ tubuh. Sekarang kita akan membahas germanium atau Ge. Germanium ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu oleh ahli kimia Rusia bernama Mendeleev Omitry. Sementara pada tahun 1886, seorang kimiawan Jerman, Clemens Winkler, memutuskan untuk memberi nama unsur baru germanium sebagai penghormatan kepada tanah airnya. Germanium memiliki bahaya fisik. Yang dapat ditimbulkan oleh germanium dilihat dari bentuk gasnya yang lebih berat daripada udara sehingga dapat berpindah dengan cepat sepanjang permukaan bumi. Selain itu, sebagai salah satu logam berat, germanium juga memiliki dampak negatif apabila terakumulasi dalam sistem perairan. Logam ini ditemukan di argirotit, sulfida germanium dan perak, germanit yang mengandung 8% unsur ini, biji seng, batu bara, dan mineral-mineral lainnya. Unsur ini diambil secara komersil dari debu-debu pabrik pengolahan biji seng dan sebagai produk sampingan beberapa pembakaran batu bara. Germanium murni ditemukan dalam bentuk yang keras, berkilauan, berwarna putih keabu-abuan, tapi merupakan metaloid yang rapuh. Germanium memiliki beberapa kegunaan. Bidang studi kimia organogermanium, beberapa senyawa germanium memiliki tingkat keracunan yang rendah untuk mamalia, tetapi memiliki keaktifan terhadap beberapa jenis bakteria, sehingga membuat unsur ini sangat berguna sebagai agen kemoterapi. Germanium dan germanium oksida tembus cahaya sinar inframerah dan digunakan dalam spektroskopi inframerah dan barang-barang optik lainnya, termasuk pendeteksi inframerah yang sensitif. Indeks refraksi yang tinggi dan sifat dispersi oksidanya telah membuat germanium sangat berguna sebagai lensa kamera wide angle dan mikroskop objektif. Selain itu, germanium digunakan sebagai bahan pencampur logam, sebagai fosfor di bola lampu pijar, dan sebagai katalis. Selanjutnya kita akan membahas timah atau Sn. Sumber utama timah di alam terutama terdapat sebagai mineral kasiterit atau batu timah, SnO2. Timah juga terdapat dalam beberapa makanan. Jumlah timah yang sedikit dalam makanan tidak berbahaya. Senyawa timah, trialkyl dan triaryl digunakan sebagai racun biologi atau biosides dan perlu ditangani secara hati-hati. Timah memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai pembungkus makanan dan kaleng minuman. Paduan timah dan timbal dengan kadar yang sangat tinggi dipakai sebagai bahan pembuat alat musik, misalnya pipa organ.
Sn, Cu, dan Pb digunakan untuk kompas. SnF2 digunakan dalam pasta gigi untuk mencegah terjadinya lubang pada gigi. SnO2 untuk bahan amplas atau penggosok permata. SnS2 dipakai pada industri perwarnaan serta proses penyembuhan atau bahan imitasi. Terakhir kita akan membahas timbal atau Pb dari golongan 4A. Logam timbal telah dipergunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu sekitar 6400 sebelum Masehi. Hal ini disebabkan logam timbal terdapat di berbagai belahan di bumi. Selain itu, timbal mudah diekstraksi dan mudah dikelola. Unsur ini telah lama diketahui dan disebutkan di kitab Exodus. Para alkemi mempercayai bahwa timbal merupakan unsur tertua dan diasosiasikan dengan panah Saturnus. Timbal alami, walau ada jarang ditemukan di bumi. Timbal dalam bahasa Inggris disebut sebagai lead dengan simbol kimia Pb. Simbol ini berasal dari nama Latin yaitu plumbum yang artinya logam lunak. Dampak dari timbal sendiri sangat berbahaya bagi manusia, utamanya bagi anak-anak. Di antaranya adalah mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan belajar, memendekkan tinggi badan, penurunan fungsi pendengaran, mempengaruhi perilaku dan intelijensia, merusak fungsi organ tubuh seperti ginjal, sistem saraf, dan reproduksi, meningkatkan tekanan darah dan mempengaruhi perkembangan otak. Pada jaringan atau organ tubuh logam Pb akan terakumulasi pada tulang karena dalam bentuk ion Pb2+, logam ini mampu menggantikan keberadaan ion Ca. Di alam timbal terutama terdapat sebagai galena PbS dengan proses pemanggangan, anglesit PbSO4, cerusit PbCO3, dan minim adalah mineral-mineral timbal yang lazim ditemukan.